Halo guys, balik lagi dengan gua Kato dan kali ini gue pengen cerita pembahasan kita agak sedikit horor. Cerita horor pengalaman pribadi tentang horor. Sebenarnya gue bukannya nggak mau cerita-cerita horor kayak gini, tapi karena emang nggak ada yang ngirimin gue cerita-cerita horor, jadi gue kekurangan ide juga keterbatasan gue emang nggak pernah mengalami hal-hal supranatural kayak gitu. Amit-amit, jangan sampai lah gitu ya. Tapi gue sih lebih takutnya emang ke manusia sih daripada ke makhluk-makhluk astral, karena mereka ya nampakin diri ya udah gitu. Kalau menurut gua, kalau manusia kan dibegal, dirampok gitu kan, manusia tuh lebih kejam daripada setan menurut gua. Nah, dan kali ini gua dapat sebuah email. Jadi ceritanya gini, di hari Kamis gua kucruk-kucruk-kucruk buka, tiba-tiba buka email gua, email dari channel ini kata Moji ini, tiba-tiba ada orang yang ngirimin email gitu, dan gua buka, wah cerita horor nih gitu kan, main lah gitu. Aku pengen bacain cerita horornya untuk kalian menemani Jumat malam kalian ini. Nggak usah basa-basi, langsung aja gue ceritain cerita ini kepada kalian semua. Ayo kita cuci kaki dulu, masuk kamar, matiin lampu, tarik selimut. Mari gue akan mendongeng untuk kalian dengan dongeng mistis kali ini. Kita kali ini gue ingin ceritain sebuah pengalaman dari seorang pria bernama Bang Imot. Dan Bang Imot ini kemarin nih, hari Rabu kayaknya, dia ngirimin email yang baru gua buka. Gua buka tuh hari Kamis di jam 2 siang. Nah, isi ceritanya kayak gini dan gue ingin kalian dengarkan cerita pribadi dari si Bang Imot ini. Halo, apa kabar? Panggil saja saya Bang Imot. Nama panggilan ini saya dapatkan karena dulu sering diledek lemot oleh teman-teman. Ya kalau dulu tuh emang ya orang-orang itu suka ngasih panggilan-panggilan aneh gitu kepada teman-temannya, apalagi udah akrab teman-teman tongkrongan gitu ya, emang biasanya gitu ya. Tak kenapa orang-orang dulu tuh memiliki panggilan-panggilan unik lah menurut gua. Panggilan dibilang ngeledek, tapi kadang terbawa-bawa sampai udah dewasa tetap aja dipanggil kayak gitu. Lagi gabut di kantor pura-pura ngetik daripada main sosmed, ketahuan bos, kirim email aja. Kalian aja ditampilin, ya pasti lah ditampilin bang. Kan channel gua sepi. Moga-moga aja bos lu nggak lihat lah bang ya. Pas tahu-tahu bosnya subscriber gua nonton. Mampus lu bang, ketahuan lu nggak kerja bener dah. Gua cepuin lu sumpah. Saya ingin bercerita tentang sebuah kejadian supranatural yang saya alami pada tahun 2007 silam. Saat itu, saya masih sekolah SMA dan membantu ayah saya berjualan pentol keliling dengan sepeda. Hari itu adalah hari Kamis, 16 Agustus tahun 2007, malam Jumat. Keesokan harinya Jumat adalah hari libur nasional memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya bisa berjualan sampai malam tanpa khawatir harus bangun pagi untuk sekolah. Biasanya saya berkeliling di daerah sekitar rumah di Bekasi, namun malam itu saya memutuskan untuk mencoba rute baru agar jualan cepat habis dan bisa segera pulang. Setelah maghrib, saya mulai berkeliling di daerah perkampungan sekitar Kaliabang Tengah. Kaliabang sono kan ya? Agak pernah ke situ gak sih Kaliabang di itu? Kaliabang ini kalau kalian belum tahu itu di seberangnya Kali None. Kali None ada kali ya. Kali aja abang dah gitu. Jalanan sepi, hanya ada beberapa rumah dengan lampu yang redup. Tidak seperti biasanya, malam itu saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena takut hantu atau setan, tapi lebih khawatir akan perampok atau orang jahat yang mungkin mengincar saya. Nah, ini yang gue bilang. Sama nih bang kita nih, gue juga nggak begitu takut dengan hal-hal kayak gitu. Bukan berarti gue menantangin, nggak, bukan takabur atau gimana ya. Tapi emang manusia itu kadang lebih kejam guys. Jadi kalau ketemu di jalan ya, kalau ketemu manusia mending lari gitu. Dibegal gitu kan. Ya istilah-istilah begal semakin akrab lah kita temukan akhir-akhir ini dengan angka-angka kriminal yang meningkat lah gitu dari kasus-kasus pembegalan kayak gini. Dan gue harap sih pihak-pihak polisian ya bisa mengusut tuntas begal-begal kayak gini, mengeresahkan nih. Abang Imut nih takut juga sama begal sama kayak gua. Oke, lanjut lah ya. Sambil mengayuh sepeda, saya terus memanggil pentol, pentol gitu ya. Gua jadi ingat apa ya, soundtrack ya, apa? Kayak lagunya Ari Lasso ya.
Bakso bentol aja. Anjay. Berharap ada pembeli yang tertarik, namun suasana semakin sunyi. Tiba-tiba saya merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Saya mencoba mengabaikannya dan terus berjualan, tapi perasaan itu semakin kuat. Apa itu? Di sebuah tikungan yang gelap, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berdegup kencang. Ada sepasang bola mata merah yang menatap saya dari balik semak-semak. Saya berhenti sejenak mencoba memastikan apakah itu hanya imajinasi saya. Namun mata itu tetap bergerak terus mengawasi saya dengan tajam. Saya memutuskan untuk berbalik dan mengambil rute lain yang lebih terang. Namun seiring saya bergerak, mata itu seolah mengikuti saya. Saya mulai terasa takut dan berusaha mengayuh sepeda lebih cepat. Di kepala saya, berbagai pikiran berkecamuk. Apakah itu hantu? Atau mungkin seorang perampok yang mengincar saya? Ya, masuk akal. Sendirian, lu masih SMA waktu itu, Bang, ya. Masih bocah-bocah mantep lah kita waktu itu ya. Di Uber hantu juga di kampung orang juga lucu, Bang. Jadinya lu teriak-teriak hantu-hantu gitu ya besok. Tapi pokoknya kalau misalkan besok itu 17 Agustus tuh kayaknya rame ya. Gue lupa dah. Kalau dekat gue kan udah jarang banget tuh apa namanya acara-acara 17 Agustusan kayak gini nih. Acaranya gimana ya? Pas hari 17-an ya kan ya? Bukan sebelum 17-an apa pas hari 17-an ya? Lupa dah gue. Pas hari 17-an kan bener. Tapi dia, Bang Imot ini dia kejadiannya tanggal 16, berarti sebelum itu masih sepi ya. Ya, Bekasi 2007 mah masih sepi banget. Bener sepi-sepi banget sih Bekasi waktu itu kan masih kayak orang, tuh tau nggak tuh sama rekon yang sono. Itu katanya sih dulu masih rawa. Dulu tuh masih rawa dan ceritanya Bekasi ini tempat jin buang anak gitu kata orang. Karena saking rawanya, saking sepinya gitu. Kita lanjut nih bacain cerita si Bang Imot ini nih. Setelah beberapa saat saya menemukan jalan yang lebih ramai dan sedikit merasa lega. That's right, bro. Lu benar nyarinya tempat yang lebih ramai. Apapun yang ngikutin lu dah. Mau itu hantu lah, mau itu orang. Cari tempat yang ramai. Namun ketakutan masih menguasai pikiran saya. Saya segera memutuskan untuk pulang dan mengakhiri perjualan malam itu. Saat sampai di rumah, tangan dan kaki saya gemetar. Saya menceritakan kejadian itu kepada ayah. Namun beliau hanya tertawa dan mengatakan mungkin saya terlalu lelah. Bapak-bapak ya kan? Bapak-bapak emang gitu guys. Ya gimana ya, gue udah jadi bapak-bapak juga ya. Kayak kita tuh kayak ikut menenangkan aja sih anaknya. Jadi jangan terlalu pikirin gitu. Takutnya ntar tantrum kan, tantrum. Bukan apa. Takutnya kejang tengah malam. Gua mimpi kan serem juga. Ya gitu. Namun kejadian malam itu tidak pernah hilang dari ingatan saya sampai hari ini saya masih bisa merasakan tatapan bola mata merah itu seolah memperingatkan saya untuk tidak kembali ke sana. Itulah pengalaman supranatural saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Salam Bang Emot. Makasih banyak Bang Emot udah berbagi ceritanya, udah sharing ceritanya kepada gua. Dan ini kalau apa ya di cerita ini kalau dialamin sendiri kayaknya emang rada-rada gimana ya? Di sendirian nih sepeda lagi kan, bukan motor bersepedaan bawa pentol-pentol gitu ya kan. Lumayan seram sih anjir kali abang waktu itu kayaknya masih sepi dah, apalagi gang-gang terus masih ada kayak rawa-rawanya gitu kayaknya deh. Masih ada kayak parit, got gitu-gitu ya kan, masih ada sungai-sungai kecil-kecil gitu yang belum ditimpun gitu, masih rumputnya masih tinggi-tinggi lah, hilangnya masih tinggi-tinggi ya, masih sepi lah Bekasi tahun 2007 mah. Emang seram banget nih. Dan makasih banyak lah Bang Emot udah ngirim ceritanya. Dan tapi emang ya gue belum pernah ngalamin kejadian supernatural, jadi kurang tahu ya bola mata itu apa. Untuk kalian yang tahu itu makhluk apa, kalau sejenis setan itu makhluk apa bola mata merah gitu. Kalau gue sih orangnya habis nyimeng kayaknya deh kalau bola mata merah mah ya. Orang-orang habis nyimeng gitu ya kan. Bocah-bocah mantep pulang misap lem. Bang Imot udah berbagi cerita dah. Kapan-kapan bang kalau emang orang gue kasih kita minum dan ngopi-ngopi kita ya. Besok kali ya gue coba teriak-teriak depan rumah. Bang Imot kali aja dia nyaut ya kan. Tetanggaan kita anjing, kocak, kocak.
Ngapain bang kalau tetangga ngirim-ngirim email kayak gini? Datang aja langsung. Terima kasih banyak ya Bang Imot ya. Nah itu aja cerita kita. Dongeng mistis kita pada Jumat malam ini. Dan gue Keto Muji. See you next video. Bye-bye.